welcome back di video kali ini sama Catherine. Jadi kali ini gue bakal share tentang gimana sih experience gue kerja sama orang-orang bule, Amrik, ya segalanya lah ya, yang pokoknya related sama orang yang ada di Amerika. Sebenarnya orang yang kerja di Amerika tuh nggak cuma orang bule doang, ada juga orang Cina, orang orang ya semuanya lah ya, banyak pokoknya, nggak cuma orang bule sih. Dan banyak banget sebenarnya kantor-kantor di Amerika itu yang isinya tuh banyakan justru bukan orang bule. Cuman di kantor yang sekarang gue kerja specifically itu emang majority banyakan bulenya, dan majority sebenarnya banyakan cowok. Menurut gue ya, based on some of my experience, kerja sama cowok itu lebih enak dibandingin kerja sama cewek. Soalnya gak tahu kenapa, ya menurut gue juga kurang oke. Itu kalau cewek tuh kadang jahat sama cewek lain, sedangkan kalau cowok most likely baik sama cewek lain karena nggak mau dibilang sexist gitu. Kalau cewek tuh kayak against each other gitu loh, kayak it's not good guys. Kayak kita harusnya sama-sama cewek tuh kita harusnya saling membantu, ya nggak sih? Tapi kenapa? Wah. Jadi experience gue kerja sama bule in general, atau bukan orang Indo lah ya, gue gak mau bilang bule karena itu selalu megrupin orang. Tapi basically gimana experience gue kerja sama orang yang bukan orang Indo. Jadi experience gue ya, mereka tuh very opinionated. Jadi kalau orang Indonesia kan mungkin mereka kalau misalnya sama bosnya gak ngomong, gak kasih pendapat mereka gitu. Tapi kalau orang bule itu enggak sama sekali. Mereka tuh bakal ngomongin apa aja yang mereka pikirin. Kalau misalkan mereka gak setuju, mereka bakal bilang mereka nggak setuju. Kalau mereka setuju, mereka bakal bilang itu setuju, dan mereka ya bakal bilang itu good idea, atau kayak ya ide lu bagus, mereka setuju, let's do it gitu. Sebenarnya kalau di kantor gue ya, mungkin karena kantor gue itu tech, jadi kita tuh kalau meeting tuh sebenarnya casual banget. Kita kayak masuk kadang sambil bawa makanan, atau enggak kita sambil bawa minuman, jus. Itu, dan di kantor gue tuh banyak banget snack gitu. Jadi kita emang kalau ke ruangan meeting tuh kadang bawa makanan atau minum, tapi sebenarnya dianjurkan buat nggak makan dan minum pas lagi meetingnya, karena kan kayak bisa disturbing gitu kan ya. Apalagi kalau kita buka wrapper itu kayak gitu kayak berisik banget. Jadinya kita dianjurkan nggak bawa, cuman kadang ya minum lah, kalau minum boleh dibawa. Jadi sebenarnya kalau misalnya mulai meeting itu lebih kayak, hai, apa kabar? Gimana so far kerjaannya? Ada problem nggak? Gimana? Kalau apalagi kalau Senin, meetingnya tuh selalu dimulai dengan gini, hai, how are you? How was your weekend? Itu tuh selalu. Dan orang Amerika tuh kan terkenal ramah-ramah banget kan. Dan itu bener banget menurut gue. Semua orang tuh ramah-ramah banget. Mereka kayak hai, tanya. Mereka tuh kayak kepo, tapi mereka tuh sebenarnya nggak kepo. Mereka cuma mau ngajak ngobrol doang dan kenal kita lebih lagi gitu. Menurut gue yang paling awkward dari bedanya kerja di Amerika sama di Indonesia itu tuh manggil nama orang. Kalau misalkan di Indonesia kan ya, kita panggilnya pakai bapak bla bla bla, bapak bla bla bla, ibu bla bla bla. Kalau di sini tuh nggak pakai bapaknya atau ibunya. Jadi meskipun mereka bos kita atau manajer kita atau even CEO-nya, kita langsung panggil pakai nama depannya. Jadi misalkan kalau nama bos lu James gitu, ya lu panggilnya James. Lu nggak pakai Mr. James. Justru kalau kita panggil pakai Mister, itu tuh pas kita bercanda. Itu mungkin karena kita udah dekat ya. Tapi emang kita justru kalau misalkan kita panggilnya pakai Mister, itu tuh pas kita bercanda. Tapi kalau misalkan in general, sehari-hari gitu kita nggak pernah panggil pakai Mister, Miss, Madam. Kita nggak pernah sama sekali. Jadi itu sih yang beda banget. Jadi misalkan kalau kerja sama orang Amerika itu, menurut gua mereka tuh gesit banget. Kayak kalau misalkan lu nggak gesit dan lu nggak cepet kerjanya, berhati-hatilah, jeng.
Karena di sini tuh kalau misalkan lu performance-nya kurang bagus, lu bisa ditaruh di performance plan. Jadi kayak misalkan lu mau dipecat tapi belum dipecat, jadi lu lagi dites kalau misalkan lu bakal improve performance-nya, nanti lu bakal di-keep. Ya orang di sini tuh very gesit ya, dan orangnya tuh cepat mengerjakan segala hal gitu. Mereka tuh nggak neko-neko, mereka tuh nggak basa-basi. Kecuali kalau mau mulai meeting. Kalau mau mulai meeting mereka basa-basi. Bukannya orang sini tuh nggak friendly ya. Basa-basi itu nggak bad, cuman mereka nggak mau basa-basi sampai nggak ngerjain tugas. Itu yang mereka nggak mau. Mereka tuh mau basa-basi tapi tugasnya tetap selesai, kayak gitu. Kalau komplain tentang kerjaan, mungkin nggak terlalu sih ya kalau komplain tentang pekerjaan. Soalnya di sini itu pas kita daftar pekerjaan kan udah dikasih tahu tuh job description-nya apa aja sih responsibility kita yang kita harus lakuin. Jadi kalau misalkan sesuai itu ya orang biasa nggak komplain. Tapi kalau misalkan orang melakukan lebih dari apa yang mereka pertamanya dijanjikan, mungkin mereka komplain. Tapi kalau kayak gitu biasa mereka minta naik gaji, naik pangkat, kayak gitu sih. Jadi instead of mereka cuman komplain, diem aja dan komplain, mereka melakukan sesuatu tentang itu. Kayak minta ke bosnya, gue harusnya nggak melakukan ini, tapi gue nggak apa-apa lakuin, tapi gue mau naik pangkat habis itu. Jadi tergantung sih ya sebenarnya. Gue nggak mau bilang orang Indonesia selalu komplain, orang Amerika nggak pernah komplain, karena nggak mungkin lah nggak pernah komplain, itu nggak mungkin. Semua orang pasti komplain kalau capek, kalau kerjaannya tuh udah nggak sesemangat pas dulu lagi, kalau udah nggak seseru pas pertama lagi, normal lah ya komplain. Tapi ya nggak bagus kan komplain itu, karena sebenarnya kalau kita komplain kita nggak mendapatkan apapun dari komplainan kita cuman bikin kita tambah negatif tentang hal itu. Jadi daripada komplain guys, mending lihat yang positifnya aja, good vibes only. Kalau kantor di Amerika itu sebenarnya mereka tuh peduli banget ya tentang culture. Kayak kalau kalian pernah dengar Google, Facebook, Apple, itu mereka kan punya banyak hal gratis, ya kan, yang kayak bisa tidur gratis, gunting rambut gratis, makan siang gratis, kayak gitu kan. Nah, karena adanya beberapa perusahaan yang kayak gitu, perusahaan-perusahaan yang lain tuh juga berusaha ngikutin mereka. Karena kalau nggak karyawan-karyawannya maunya kerjanya di 3 perusahaan itu doang dan nggak ada yang mau kerja di tempat lain. Nah, supaya bisa dapetin karyawan-karyawan yang bagus, yang jago-jago juga, mereka bakal berusaha bersaing sama kayak Google, Facebook, Apple, dan semacamnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang startup juga yang mungkin udah punya banyak uang, itu mereka kasih lunch gratis, liburnya unlimited, kayak gitu, bisa sepuasnya libur. Jadi kalau kantor-kantor di Amerika itu mereka peduli banget sama culture. Kayak contohnya di kantor gue ya, mereka tuh pengennya semuanya tuh transparan dan hierarkinya tuh horizontal kayak gitu. Mereka nggak mau kayak terlalu CEO banget dan yang bawah-bawah banget tuh mereka nggak mau kayak gitu. Jadi mereka berusaha kayak CEO-nya berani ngomong sama yang paling bawah, dan yang paling bawah tuh berani ngomong sama CEO-nya. Mereka do a lot of kantor event gitu. Kayak kita kadang ada bowling night, kita waktu ada laser tag night, ada happy hours bareng. Kalau misalnya lagi Halloween gitu, kita ada event-eventnya. Even di kantor kita ada tim namanya The Fun Committee. Jadi mereka tuh, itu bukan main job mereka buat bikin event-event, tapi waktu senggang kalau mereka lagi free, mereka bikin event-event kayak gitu, yang kayak ada Halloween, ada Thanksgiving itu juga kita di kantor kita bikin turkey gede, terus semua orang bawa makanan. Jadi kita bawa potluck itu namanya, buat tiap orang bawa something, habis itu kita share. Kita pas Christmas ada gift exchange, Christmas Secret Santa, jadi kita semua bawa kado buat orang. Jadi emang mereka tuh peduli banget sih sama yang namanya culture. Kayak dulu di kantor aku yang sebelumnya juga, kita tuh ada dance class bareng, kita pergi olahraga bareng, semuanya ditanggung sama perusahaannya. Tapi ya itu shows how much they care about the culture. Bahkan dulu kalau misalnya di perusahaan aku yang dulu ya, kita even ada baby shower buat orang yang hamil di kantor. Terus ada happy birthday buat every single employee. Jadi setiap bulan tuh ada cake. Kadang waktu itu ada 1 poin sampai tiap minggu, sampai akhirnya oke, sebulan sekali aja setiap orang yang ulang tahunnya di birthday bulan itu kita jadiin 1. Kalau nggak gila, tiap minggu makan cake.
gue suka sweet sih sebenarnya, tapi gue nggak suka kayak sesering itu. Padahal meskipun cake-nya tuh cake mahal loh. Well, hopefully itu udah answer banyak your questions. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke?